Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai keluarga Deli Serdang, sahabat Sapa Keren, apa kabar? Jumpa lagi kita pada program Sapa Keren edisi hari ini. Kita spesial untuk memperingati Hari Ibu Nasional tahun 2024. Pada hari ini kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa. Kita tahu tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu yang diperingati di seluruh Indonesia, dan kami menghadirkan sosok seorang wanita, ibunya masyarakat Kabupaten Deli Serdang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, keluarga Deli Serdang, sahabat Sapa Keren, hari ini kita bersama Ibu PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Deli Serdang, Nyonya Ismiralda Siregar Wirya Al-Rahman. Alhamdulillah, di tengah kesibukan Ibu hari ini masih menyempatkan diri bersama kita nih di dalam podcast Sapa Keren. Padahal hari ini beliau juga full dengan berbagai aktivitas. Terima kasih Bu atas kedatangan hari ini. Ibu, jadi di Dinas P3A P2KB kami punya sebuah saluran komunikasi informasi bagi masyarakat untuk mengedukasi masyarakat tentang hal-hal yang terkait dengan perlindungan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan keluarga berencana. Itu yang kami sebut dengan Sapa Keren. Dan kami hari ini ingin menggali beberapa hal terkait dengan bagaimana sih pandangan Ibu sebenarnya terhadap perayaan Hari Ibu di Indonesia. Bagaimana Bu? Kita sudah siap? Siap. Bisa kita mulai ya Bu? Bismillah. Oke. Tentu saja kami mengucapkan selamat datang Bu kepada Ibu karena berkenan menjadi salah satu narasumber kami. Ibu, 22 Desember kita peringati sebagai Hari Ibu. Menurut Ibu sendiri sebenarnya apa sih makna Hari Ibu dalam pandangan perspektif Ibu secara pribadi? Ya, bagi saya Hari Ibu ini sebenarnya sangat bermakna karena seorang ibu adalah ibu yang melahirkan anak-anak yang merupakan generasi masa depan kita, dan tidak hanya sampai di situ saja, dia menyusui, dia mendidik, dia mendidik luar dalam. Iya. Ya. Jadi peringatan Hari Ibu yang setiap tahun kita rayakan ini menurut saya sangat bermakna, mengingat pentingnya peranan seorang ibu. Jadi kalau boleh dibilang Ibu sebenarnya adalah madrasah pertama bagi Iya. anak-anaknya ya Bu ya? Iya. Ibu tentu saja baik tugas Bapak mulai menjadi ASN sampai beliau hari ini sebagai PJ Bupati di Kabupaten Deli Serdang melalui pengalaman-pengalaman yang luar biasa, baik Ibu, sebagai istri maupun menjadi ibunya masyarakat. Menurut Ibu, bagaimana Ibu memaknai peran Ibu itu dalam posisi Ibu sebagai ibu masyarakat, Bu? Ya, terus terang, ya selama ini saya seorang ibu di dalam keluarga saya, tetapi benar-bear sebagai ibu masyarakat itu saya rasakan setelah Bapak menjabat PJ Bupati di Kabupaten Deli Serdang ini. Dan saya rasakan memang kehadiran ibu masyarakat itu sebenarnya memang sangat penting dan menjadi poin yang harus ada ya untuk menjadi contoh, menjadi teladan untuk ibu-ibu yang ada di masyarakat sekitar sini ya. Menjadi inspirasi bagi ibu-ibu lainnya ya. Iya, karena sebelumnya ya terus terang saya hanya selain saya bekerja tapi di rumah tangga sendiri. Tetapi ini setelah di Deli Serdang ini saya betul-betul turun dan rasanya memang ibu itu memegang peranan luar biasa. Alhamdulillah. Nah, tadi Ibu tuh sampaikan Ibu juga bekerja selama ini. Kami dengar Ibu sebelum mungkin terlalu sibuk sebagai Ibu PJ Ketua Tim Penggerak PKK Deli Serdang, profesi Ibu adalah dosen di USU ya Bu. Ya. Ibu sebagai pekerja,
Ibu juga sebagai ibu dari anak-anak, ibu juga sebagai istri dari bapak secara pribadi sebagai bagian dari anggota keluarga, dan ibu juga sebagai public figure mendampingi bapak. Bagaimana ibu mengatur keseimbangan semua ini? Kami yakin ini akan sangat menginspirasi. Tentunya bagi kami juga nih Bu, para perempuan-perempuan bekerja yang punya anak, punya keluarga. Iya. Izin berbagi Bu. Boleh, tapi sebenarnya untuk yang terjadi sama saya belum ideal-ideal banget ya. Jadi awalnya saya bisa memerankan semuanya dengan baik ya, Iya. tapi di akhir, di pertengahan mungkin karena kesibukan, saya harus memilih. Iya. Saya harus memilih. Prioritas ya, Bu. Tapi saya mengakui banyak ibu-ibu hebat di luar yang lain yang dia bisa menjaga itu keluarga, bekerja, berkarir seperti ibu contohnya. Kalau itu saya mengaku saya kalah nih. Iya, jadi memang harus pintar-pintar membagi tugas. Iya. Jadi sebenarnya ibu itu peranannya sangat banyak untuk anak-anak, juga dia juga harus pengembangan diri, Benar. kemudian sosial juga, kemudian bermasyarakat juga. Jadi harus kalau Seimbang apalagi dia bekerja, Iya. ya. Iya. Pulang nanti harus menghadapi rumah Iya. lagi. Jadi betul-betul manusia tangguh kalau menurut saya ibu-ibu. Iya. Artinya memang sebenarnya perempuan bekerja, apalagi perempuan yang seperti ibu berada pada posisi pendamping dari seorang pimpinan di sebuah wilayah, itu memang tantangan ya Bu bagi perempuan, bagaimana membuat itu menjadi seimbang. Tapi kami yakin pasti ibu sudah melalui proses-proses di mana ibu bisa menyeimbangkan itu. Kalaupun hari ini sudah tidak jadi ideal lagi, barangkali karena anak-anak juga sudah besar, sudah berkeluarga, jadi ibu bisa fokus menjadi pendamping bapak, menjadi ibunya masyarakat. Sepakat Bu, sebenarnya kalau menurut kami juga perempuan bekerja yang paling harus dikunci adalah kesehatan mentalnya ya Bu. Iya. Ketika dia sehat mentalnya, dia bisa menjadi istri yang baik, bisa jadi ibu yang baik, bisa menjadi pekerja yang baik. Sepakat kita ya Bu? Sepakat. Itu harus artinya kita mendukung perempuan-perempuan bekerja dengan kata kunci sehatkan mentalnya. Iya. Oke, baik. Ibu, menurut Ibu, ya mungkin dari kecil sampai di titik hari ini, siapa sih sosok ibu yang menjadi inspirasi buat ibu? Mungkin bisa dibagi kepada kami, yang kami bisa melihat juga, oh ternyata benar ya, itu adalah sosok yang luar biasa. Mungkin secara pribadi ibu punya sosok perempuan yang cukup inspiratif. Ya, tidak jauh. Sosok inspiratif bagi saya adalah ibu saya. Luar biasa. Iya. Saya ingat, nggak boleh nangis nih. Boleh Bu, ini saatnya benar kita mengungkapkan rasa Iya. sayang kepada ibu. Ya, saya ingat di ulang tahun saya yang ke-9 tahun, beliau menyisipkan surat di pintu kamar saya. Merinding saya Bu, merinding saya Bu. Iya, jadi waktu itu hadiah ulang tahun saya adalah piano. Dia sisipkan surat itu, isi suratnya adalah semoga Ananda bisa menjadi wanita idaman. Kemudian usia 9 tahun, apa sih wanita idaman itu? Belum Saya ada tanya konsep. sama mami saya, Iya. Mami, wanita idaman itu seperti apa? Dan mami menjawab, wanita idaman itu dia sekolah, dia bisa sekolah, dia tamatkan sekolahnya, tapi dia bisa memasak, dia bisa menjahit, dia bisa menyanyi, Wah. dia bisa main alat musik, dia bisa dansa. Jadi saya bilang, Mami, saya nggak sanggup, harus bisa, katanya gitu. Jadi mamilah yang menjadi inspirasi saya. Itu yang memotivasi ibu. Akhirnya kalimat dan pesan dari mami itu yang menuntun ibu untuk terus menjadi pada sosok wanita yang idaman tadi ya Bu, Iya. yang karakter luar biasa tuh. Ini bisa jadi jadi quote juga buat kami Bu. Wanita idaman adalah wanita yang pintar, wanita yang pintar masak, yang pintar dance, yang pintar musik, yang pintar bergaul barangkali dan tahu juga menjaga kesehatan, kecantikan. Iya. Sempurna. Harapannya kita semua bisa seperti itu. Dan ternyata
Kayaknya masih ada Bu semuanya itu. Sosok wanita idaman itu masih ada sampai sekarang Bu. Alhamdulillah. Dan dulu kan ya oke, saya nggak tahu ya sekarang pelajaran PKK di sekolah-sekolah apakah masih ada apa enggak, saya nggak tahu ya. Iya. Kalau dulu kan kita ada ya, Iya, Bu. bagaimana apa namanya ngesum baju, Oh, iya. bagaimana menjemur pakaian, Benar. meregang jemuran. Iya, ya. benar. Sekarang saya nggak tahu, Kita nggak tapi tahu ya, itu di semua kurikulum. saya dapat dari ibu dan nenek saya, bagaimana beberapa tusuk jahitan juga kita diajarin. Dan tepat, ternyata itu juga semakin membuktikan peran perempuan tadi, peran ibu lah terutama di dalam keluarga. Ibu adalah madrasah, dalam keluarga ibu adalah sekolah bagi anak-anaknya. Ketika mungkin hari ini sekolah tidak lagi memberikan life skill seperti itu, tapi di tangan ibu-ibu yang paham tentang apa sebenarnya yang harus menjadi skill yang dimiliki anak-anakku, maka ibu akan mampu mengajarkannya kepada anak-anaknya. Luar biasa. Ibu, sejauh ini saya mengenal ibu mungkin dalam tugas, kami mengenal ibu dalam tugas, tapi mungkin lebih jauh kami juga melihat, pelan-pelan kami melihat ibu dari sisi pribadi, baik hubungan dengan bapak, juga dengan anak-anak, membuat itu juga jadi inspirasi buat kami. Menurut sudut pandang ibu, dari sisi ibu, sebenarnya perempuan hari ini Bu, masih menghadapi tantangan seperti apa sih Bu untuk bisa eksis seperti ibu, untuk bisa seperti eksis di masyarakat. Perempuan-perempuan hari ini sebenarnya apa tantangan yang masih dihadapi mereka Bu? Bisa mungkin budaya, mungkin aturan, mungkin stigma. Kalau ibu sendiri memandangnya apa yang masih jadi tantangan bagi perempuan untuk eksis? Ya, sebenarnya kalau zaman sekarang untuk perempuan eksis itu jalan sudah terbuka lebar ya. Benar. Ya, tapi kembali lagi kita harus ingat kembali ya, kita sebagai perempuan, sebagai ibu. Karena zaman sekarang tidak dibatasi perempuan mau sekolah apapun. Iya, benar. Ya, tidak kemudian informasi yang kita mau, kita bisa baca buku, kita bisa baca dari media sosial. Iya, betul. Yang penting kita bisa menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi sebenarnya tantangan untuk mendapatkan ilmu bagi perempuan Tidak ada lagi masalah. saya rasa tidak ada masalah, tetapi bagaimana untuk porsinya Iya, sekarang. mengadaptasinya untuk kepentingan perempuan sendiri ya Bu. Iya, dan Iya, benar. saya tetap memegang prinsip jangan lupa kita tetap Iya, perempuan. iya. Jadi saya juga sama Bu, satu pandangan. Artinya sehebat-hebatnya perempuan, dia harus bisa tampil sebagai istri dan sebagai ibu. Iya. Kalau dia adalah perempuan yang sudah berumah tangga, jangan pula kebablasan ya Bu. Jangan. Udah saya pesankan ke anak perempuan saya, iya. walaupun dia sekolah tamat dan akan sekolah lagi, tapi harus tetap ingat dia sebagai perempuan. Iya. Ibu, di tugas Ibu sendiri sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, sebagai Bunda PAUD, apakah ada program-program yang Ibu lakukan dalam hal ini di organisasi itu untuk peningkatan kapasitas perempuan, yang terutama anggota Dharma Wanita, PKK, Bunda PAUD kan adalah para ibu juga. Apa saja program-program Ibu dalam rangka meningkatkan kapasitas perempuan? Ya, kami ada membuat program untuk melakukan mengikuti seminar, iya. Kemudian enggak hanya di dalam saja, seminar nasional di Jakarta juga luar kami biasa. ikuti. Biar wawasannya nasional Iya, ya Bu, enggak dan di negara kampung sendiri. kita ya memikirkan itu sehingga untuk Dharma Wanita kita juga ada itu kan Program-program seminar ya, Bu. nasional Dharma Wanita, Iya, sehingga benar. wanita-wanita ikut bisa update ilmu dan ketemu sama perempuan-perempuan se-Indonesia Iya. di acara tersebut. Saya lihat juga Bu postingan di IG-nya tim penggerak PKK Deli Serdang, Ibu juga sepertinya rutin tuh mendatangkan narasumber Iya. untuk etika, kepribadian, kemampuan komunikasi, kecantikan luar biasa. Psikologi. Iya. Iya. Jadi itu dalam rangka itu ya Bu, dalam Iya. rangka bagaimana perempuan-perempuan paling tidak
ibu-ibu istri dari ibu bapak yang bapaknya tugas sebagai pejabat di Deli Serdang bisa menjadi sosok juga bagi ibu masyarakat juga ya Bu ya. Iya. Luar biasa. Saya juga jadi tertarik, kemarin saya lihat tuh di captionnya menghadirkan narasumber psikolog dengan materi etika komunikasi dalam organisasi. Wah, luar biasa. Sesekali kami nanti boleh juga lah itu ikut ke dalam kegiatan-kegiatan yang seperti itu karena bagaimanapun kadang-kadang kita dengan basic yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda, mungkin kita anggap etika kita berkomunikasi sudah baik, ternyata mungkin dari sisi organisasi masih ada yang harus kita upgrade ya Bu. Luar Dan biasa. juga dari sisi kesehatan juga karena Deli Serdang kemarin masih ada angka stunting juga, walaupun sudah kecenderungannya sudah turun jauh terus turun, ya Bu. tapi kan tetap kita undang juga narasumber untuk mensosialisasikan bagaimana untuk mencegah stunting. Dan saya berharap dengan ibu-ibu ikut itu, ibu-ibu juga bisa membagikan ilmunya ke yang lain. Betul Bu. Karena masyarakat kita tersebar di 22 kecamatan ya Bu. Nggak cukup sosok Ibu Ismiralda satu saja. Maka dibagi tugasnya dengan semua ibu-ibu, kepala dinas, istri kepala dinas untuk di perannya masing-masing bisa berbagi tugas menyampaikan edukasi tentang stunting. Benar Bu. Dan alhamdulillah sepertinya program kita tuh dengan kolaborasi baik PKK maupun Pemkab membuahkan hasil Bu ya. Datanya kemarin kami dari Ibu PKK juga ada program Ibu Religius. Di situ juga. Ibu boleh Bu sedikit Ibu Religius itu seperti apa sih? Ini keren nih karena hari Ibu. Jadi ada program ternyata Ibu Religius. Boleh Ibu? Rela berkorban untuk keluarga. Kemudian giat bekerja, berusaha untuk keluarga. Iya itu. Jadi bukan hanya jadi ada rela berkorban ya Bu. Ya, kita kan namanya sebagai orang tua ya. Waktu kita yang tadinya mungkin belum punya anak, setelah punya anak harus merelakan waktu dan semuanya. Kemudian sebagai ibu juga bisa membantu perekonomian keluarga. Karena di PKK kan juga ada tuh UP2K-nya. Nah, kita juga dibantu oleh Dinas Perindustrian untuk melakukan atau Dinas UMKM ya. Koperasi UMKM untuk melakukan pelatihan sehingga ibu-ibu bertambah pengetahuannya, kemudian punya bertambah skillnya. Ada yang bisa membuat kue, kemudian dibantu nanti packagingnya, kemudian pemasarannya. Jadi ada peluang untuk peningkatan pendapatan dalam keluarga ya Bu. Dan itu kan juga dengan meningkatnya pendapatan, kemudian bisa memberi makanan yang lebih baik untuk anak-anak sehingga stunting juga bisa. Sudah sejalan sebenarnya Bu dengan isu-isu dalam pemberdayaan perempuan. Jadi kalau dalam lingkup pemberdayaan perempuan kami melihat sering jadi tingginya kasus kekerasan misalnya terhadap perempuan, kalau kita lihat penyebabnya itu salah satunya adalah faktor ekonomi Bu. Nah, peran PKK yang seperti itu sudah ikut membantu bagaimana perempuan berdaya secara ekonomi sehingga terhindari terjadinya KDRT. Gimana mau untuk beli susu anak aja udah nggak ada, ngomong sama suaminya marah, akhirnya terjadi KDRT. Tapi dengan adanya pendapatan si istri dalam keluarga, ada bagian-bagian yang barangkali sudah bisa mandiri, nggak ngerepoti suami, jadi paling tidak pusingnya suami agak berkurang sedikit. Betul. Keren programnya Ibu Religius ya Bu, luar biasa. Ibu, ini kayaknya kami tahu Ibu masih ada acara lagi nih, ada kegiatan lagi yang harus diikuti. Barangkali untuk closing hari ini, apa yang Ibu harapkan dari generasi muda terutama perempuan saat ini, terutama apa pesan yang bisa Ibu sampaikan kepada perempuan-perempuan tentang bagaimana mereka bisa berbagi peran dan aktivitas baik dalam lingkungan pribadi maupun masyarakat. Monggo Ibu silahkan disampaikan pesan-pesannya. Ya, bagi perempuan-perempuan semuanya ya. Selain yang seperti yang ibu saya bilang, jadilah wanita idaman tadi ya. Jadi kita harus betul-betul membangun diri kita, yang sekolah
ya yang sedang mengenyam pendidikan, tetap semangat, lanjutkan pendidikan hingga selesai semuanya, dan kemudian perempuan-perempuan harus bisa menjadi wanita yang berkualitas dan melahirkan generasi-generasi yang berkualitas. Dan kalau perempuan berdaya, Indonesia akan maju. Keren, mantap Bu. Kalau perempuan berdaya, Indonesia maju. Ini sudah sama Bu, nyambung dengan tema Hari Ibu kita pada tahun ini. Gitu ya. Ibu terima kasih banyak, luar Sama-sama. biasa. Banyak secara pribadi Bu, saya banyak mendapatkan apa ya, quote-quote yang luar biasa dari Ibu. Bagaimana Ibu bercerita, yang paling menyentuh memang itu adalah ada surat yang disampaikan oleh Mami di hari ulang tahun pada saat Ibu berusia 9 tahun, pada Iya. saat belum punya konsep tentang kata-kata idaman. Akhirnya dapat tuh definisi idaman tuh di pandangan Mami seperti apa. Dan boleh ya Bu, saya pinjam itu untuk Boleh. menasehati bahkan bukan anak lagi karena sudah lewat, menasehati cucu-cucu Iya. saya yang barangkali itu juga jadi inspirasi gitu buat anak-anak sekarang. Terima kasih sekali Ibu atas kehadiran Ibu pada hari ini. Ibu. Dan mudah-mudahan kita berharap bersama perempuan-perempuan Deli Serdang adalah perempuan hebat karena punya ibu yang hebat seperti Ibu Ismiralda. Kalau semua perempuan di Deli Serdang ini berdaya, Indonesia maju. Terima kasih Bu. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Mudah-mudahan masih mau ya Bu jadi narasumber kami lagi Boleh. untuk tema yang berbeda. Nagih kayaknya. Oke.